Shalom orang muda Kota Kupang dan sekitarnya. Selamat datang dan selamat bergabung di ibadah online bersama AG4GC Youth. Baik teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa, karena atas cinta dan kasih sayang-Mu Engkau masih mengumpulkan kami anak-anak-Mu bersama-sama dalam ibadah online saat ini Bapa. Biarlah Engkau memberkati agar ibadah ini boleh berjalan dari awal, pertengahan hingga akhirnya boleh berjalan dengan baik Bapa. Ini doa dan sembahyang kami, karena hanya oleh anak Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin.
setiap hari, dekatmu di setiap hari, dekatmu di setiap hari. Shalom rekan-rekan muda semua yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Senang sekali pada kesempatan ini saya Pendeta Yusuf Panggo dapat berbagi kebenaran firman Tuhan kepada rekan-rekan Youth Amazing Grace. Rekan-rekan muda yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ketika saya dihubungi oleh Gembala Youth Pastor Angki Knight untuk berbagi kebenaran firman Tuhan, maka saya bertanya tema apa yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Dan beliau berkata, Tuhan yang setia. Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tema ini sangat menarik karena sesungguhnya dengan kita ada hari ini, kita hidup, kita bernafas, kita dapat bekerja, dan mungkin kita bisa mendapatkan penghasilan yang cukup. Itu semua adalah bukti pemeliharaan dan anugerah daripada Tuhan. Dan itu semua bukti daripada Allah yang setia, yang telah memelihara, melindungi kita, memberkati pekerjaan kita, menjauhkan kita dari mara bahaya dan kecelakaan. Dan Tuhan yang selalu melindungi kita, dan Dia selalu menyatakan hal-hal baik itu di dalam kehidupan kita, sehingga kita masih ada hingga saat ini. Nah saudara, rekan-rekan muda semua yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, untuk membahas tema kita, Tuhan yang setia, saya mengajak kita melihat bagian bacaan firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-9. 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Sekali lagi saudara perhatikan, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Di dalam terjemahan sederhana bahasa Indonesia sederhana dikatakan begini, Allah selalu bisa dipercaya. Dialah yang sudah memanggil kalian untuk mendapat bagian dalam hidup bersama dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Rekan-rekan muda yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, berdasarkan teks bacaan firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah yang memanggil kita menjadi orang percaya, melayani Tuhan, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dikatakan bahwa Dia adalah Allah yang setia. Kesetiaan Tuhan itu sangat terbukti dari waktu ke waktu. Tuhan yang memelihara, melindungi, dan menyertai kita semua. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, ya. Kehidupan atau kuasa kasih dan penyertaan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan, tercatat dalam Alkitab, terkhususnya dalam kehidupan orang Israel, yang tidak perlu kita ragukan lagi. Di mana kita lihat pesan firman Tuhan dalam Yesaya 25 ayat 1 berkata, Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, aku mau menyanyikan syukur bagimu, sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancanganmu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu. Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, rekan-rekan muda semua, ketika kita menjalani kehidupan kita di dunia ini, sebenarnya kita menjalaninya bukan berarti tanpa arah dan tanpa tujuan. Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya 25 ayat 1 ini menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan, Dia telah memiliki rancangan yang ajaib kepada kita sejak dahulu kala. Jadi hari ini kita ada di dunia. Saya Pendeta Yusuf Panggo melayani Tuhan. Tuhan izinkan menjadi seorang gembala sidang. Itu semua sudah ada di dalam rencana Tuhan, di dalam kekekalan. Tuhan sudah merancangkan dahulu kala, sampai nanti pada akhirnya saya mati seperti apa, dan bahkan pada saat nanti saya masuk di dalam kehidupan kekal seperti apa. Itu semua sudah dirancangkan oleh Allah Bapa di sorga. Nah, kita melihat bukti kasih setia Tuhan. Sebelum kita ada di dunia, Tuhan sudah merancangkan kehidupan kita. Jadi ketika kita hari ini hidup, diberikan kekuatan, nafas kehidupan, dan ada di dunia ini, sesungguhnya kita hanya menghidupi atau kita menjalani apa yang telah menjadi rancangan Tuhan, apa yang telah menjadi ketetapan Tuhan di dalam hidup kita orang percaya. Karena itu, sebagai orang muda Kristen, apa yang harus kita lakukan? Sesungguhnya di dalam masa muda kita ini, kita pakai untuk berdoa, meminta pimpin
pimpinan dan tuntunan Tuhan. Meminta Tuhan, ajarkan aku mengerti rencanamu. Ajarkan aku mengerti rancanganmu di dalam hidupku. Supaya aku hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Saya tidak menyia-nyiakan masa muda saya. Saya tidak hidup dengan sembarang. Saya tidak hidup tanpa tujuan. Saya tidak hidup menurut keinginan daging saya. Tetapi saya mau hidup menurut rancangan Tuhan. Karena saya tahu sebelum saya ada di dunia, Tuhan telah merancangkan kehidupan saya. Sehingga saya akan maksimal selama saya hidup di dunia ini ketika saya mengerti maksud dan rancangan Tuhan bagi kehidupan saya. Karena itu rekan-rekan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, percayalah, Tuhan yang memanggil kita, Tuhan yang akan menolong kita, Tuhan akan meneguhkan kita dengan kesetiaannya. Karena itu marilah rekan-rekan muda semua, ya, kita belajar untuk hidup sungguh, ya, belajar mengerti dan mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kitalah yang terkadang tidak setia, tapi kita bersyukur kita punya Allah yang selalu setia, menolong, menyertai, membimbing dan memberkati kita. Bahkan Yosua memberikan pesan di hari tuanya kepada bangsa Israel. Apa isi pesan daripada Yosua? Rekan-rekan muda, perhatikan di dalam Yosua pasal 23 ayat yang ke-14. Yosua 23 ayat 14, firman Tuhan berkata, "Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu," ya, bahwa sekali lagi saya baca bagi kita, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Rekan-rekan muda semua yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur Alkitab mencatat Yosua di hari tuanya, ya, dia memberikan pesan kepada bangsa Israel bahwa mereka harus percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang setia. Segala sesuatu yang telah dijanjikan Tuhan, di mana Tuhan akan menggenapinya, Tuhan akan memenuhinya. Karena itu kita bersyukur kita punya Tuhan yang setia. Masa muda kita sebenarnya kita serahkan kepada Tuhan. Serahkan hidup kita kepada Tuhan dan Anda akan melihat hidup Anda akan maksimal di dalam Tuhan. Masa mudamu tidak akan menjadi sia-sia, tetapi hidupmu akan menjadi berkat di sekolah, di kampus, di tempat kerja, dimanapun engkau berada, lingkungan pergaulan dan pelayanan, hidupmu akan menjadi berkat ketika engkau hidup sesuai dengan rencana dan rancangan Tuhan. Karena ketika Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan memenuhi janjinya, karena Dia adalah Tuhan yang setia. Nah, perhatikan rekan-rekan muda yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan jelas berbicara kepada kita bahwa kesetiaan Tuhan harus diikuti juga dengan kehidupan orang percaya yang takut akan Tuhan. Supaya janji-janji Tuhan itu dipenuhi, supaya janji-janji Tuhan itu digenapi di dalam hidup kita, maka kita sebagai orang percaya juga harus hidup di dalam takut akan Tuhan. Ya, saudara jangan berpikir bahwa kalau Tuhan itu setia berarti saya sembarang saja. Nanti kan pasti Tuhan akan memberkati juga. Tuhan juga pasti akan menolong saya. Jangan saudara, ya. Itu salah. Firman Tuhan melarang, ya, dan memperingatkan kita bahwa jangan mempergunakan kemerdekaan, jangan mempergunakan penebusan yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Tetapi sebaliknya, pergunakan waktu itu untuk melayani Tuhan. Kalau kita tahu Allah yang setia, maka kita akan menghormati, menghargai Allah kita. Dan tentu kita akan hidup menyenangkan hatinya, menyenangkan hati Bapa di sorga. Nah, rekan-rekan semua dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Memang Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Tetapi percayalah, Tuhan juga menuntut dari setiap kita sebagai orang percaya untuk hidup di dalam takut akan Tuhan. Kalau tidak, saudara akan mendapatkan hukuman daripada Tuhan. Saudara akan mendapatkan teguran daripada Tuhan. Ada banyak saudara kejadian di dalam Alkitab yang mencatat bangsa Israel adalah umat pilihan Allah, tapi pada akhirnya mereka ditegur, mereka dihajar oleh Allah karena mereka melakukan pemberontakan. Mereka tidak taat kepada Allah. Nah, sebagai anak-anak muda, mari kita jaga masa muda kita. Kalau kita tahu Allah yang memanggil kita adalah setia, marilah kita hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup mengandalkan Tuhan, hidup mengasihi Tuhan. Karena seperti yang dikatakan firman Tuhan dalam 1 Samuel pasal 12 ayat 24 sampai ayat 25. 1 Samuel 12 ayat 24 sampai 25, firman Tuhan berkata, "Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu." Kalau Allah yang setia, maka kita sebagai orang percaya juga harus juga hidup di dalam kesetiaan. Ya, hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Tetapi jika kamu terus berbuat jahat,
maka kamu akan dilenyapkan, baik kamu maupun rajamu. Saudara, ini teguran nasihat firman Tuhan, mengingatkan kepada umat percaya, orang Israel pada waktu itu, tapi juga berlaku bagi kita. Tuhan berkata bahwa Tuhan itu setia, ya. Tetapi ketika bangsa Israel, orang percaya, mereka terus berbuat jahat, mereka terus memberontak kepada Tuhan, maka Tuhan akan menghukum mereka. Dengan cara apa? Tuhan melenyapkan mereka. Bahkan raja sekalipun Tuhan akan lenyapkan. Dan kita tahu bahwa ketika habis Daud ada Salomo, setelah itu kerajaan terpecah menjadi dua. Dan kita lihat rekan-rekan muda semua, bahwa bangsa Israel memang adalah umat pilihan Allah. Allah itu setia, tapi ketika mereka melanggar hukum Tuhan, Allah menegur mereka. Ketika mereka tidak taat dan setia kepada Tuhan, Allah menegur mereka. Nah, rekan-rekan semua yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari kita jadikan ini sebagai contoh, sebagai peringatan bagi kita untuk hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dalam Ulangan pasal 7 ayat 9, firman Tuhan berkata, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya. Perhatikan, janji dan kasih setia Tuhan akan berlaku kepada orang yang mengasihinya dan yang berpegang kepada perintah Tuhan, yang taat melakukan perintah Tuhan. Dikatakan sampai kepada beribu-ribu keturunan, Tuhan berjanji akan menyertai, memberkati kita. Ulangan pasal 7 ayat 9 ini menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita setia, kita taat, kita berpegang kepada perintah Tuhan, maka kita akan melihat janji-janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam Keluaran pasal 34 ayat 6 sampai ayat yang ke-7, firman Tuhan juga berkata, berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Rekan-rekan muda semua dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, belajarlah taat kepada Tuhan. Kalau Anda mau melihat janji Tuhan, Tuhan yang setia itu memberkati kita, menolong kita, dan kita akan melihat kebaikan dan anugerah Tuhan nyata di sepanjang masa muda kita. Hingga masa putih rambut kita, Tuhan akan menyertai dengan kebaikan. Asalkan apa? Kita belajar hidup taat kepada Tuhan. Sebaliknya ketika kita menjadi pemberontak, kita melawan Tuhan, maka Alkitab mencatat Tuhan akan membalas kita. Tuhan akan menghukum kita sebagaimana Tuhan menghukum bangsa Israel. Mereka umat pilihan Allah, mereka melihat mujizat, mereka melihat pertolongan Tuhan, tapi ketika mereka tidak taat, mereka memberontak, Tuhan menghukum mereka. Ada kita lihat saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, di mana ada sebuah kisah di mana Tuhan marah ketika bangsa Israel, umat Israel memberontak kepada Tuhan. Dalam Bilangan pasal 14 ayat 22 sampai ayat 23. Bilangan 14 ayat 22 sampai 23, firman Tuhan berkata, semua orang yang telah melihat kemuliaanku, perhatikan, semua orang yang telah melihat kemuliaanku, kemuliaan Tuhan, dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengar suaraku. Saudara lihat, bangsa Israel ini mereka sudah melihat kemuliaan Tuhan, mereka sudah melihat mujizat dan perbuatan Tuhan selama kurang lebih 40 tahun mereka di padang gurun, ditambah lagi ketika di Mesir dengan tula-tula yang ada. Ternyata dengan mereka sudah melihat kemuliaan Tuhan, mereka juga sudah melihat tanda-tanda mujizat baik di Mesir dan di padang gurun selama 40 tahun. Itu tidak membuat mereka bertobat. Namun apa yang telah mereka lakukan bangsa Israel? Mereka telah 10 kali mencobai Tuhan dan tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Ini pelajaran bagi kita. Rekan-rekan muda, jadilah pemuda-pemuda yang mau dengar-dengaran. Alkitab mencatat iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Dengar firman, lakukan di dalam hidup kita, maka kita akan melihat kuasa, kebaikan dan anugerah Tuhan ada di dalam sepanjang kehidupan kita. Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, teguran Tuhan ini sangat jelas bahwa di mana bangsa Israel telah 10 kali mencobai Tuhan dan tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Kemudian di ayat 23 berkata, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua menista aku ini tidak akan melihatnya. Pada akhirnya mereka yang sudah melihat mujizat Tuhan selama 40 tahun di padang gurun, mereka yang sudah melihat bagaimana pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan melalui tula-tula yang terjadi di Mesir, karena mereka mencobai Tuhan, mereka pada akhirnya tidak masuk ke dalam tanah perjanjian, tanah Kanaan. Tuhan melarang mereka, Tuhan menghukum mereka dengan hukuman demikian. Nah, dari sini kita belajar, saudara,
Jadilah orang Kristen di mana kita memiliki Tuhan yang setia. Tapi sebagai orang Kristen, kita punya tanggung jawab juga untuk hidup di dalam kesetiaan. Bukan kita menggunakan masa muda kita untuk senang-senang, berbuat dosa, lakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Tidak. Kalau kita tahu Tuhan kita adalah setia, maka kita punya tanggung jawab. Jangan jadi pemberontak, jangan jadi orang pembangkang, jangan menjadi orang Kristen yang melawan dan tidak taat kepada perintah Tuhan. Kalau kita tidak mau, pada akhirnya dibinasakan oleh Tuhan. Apa yang harus kita lakukan ketika kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang setia? Syukurilah, ingatlah bahwa hari ini kita masih hidup, itu semua karena anugerah Tuhan. Tuhan melindungi kita dari mara bahaya kecelakaan. Tuhan memberkati makan minum kita. Tuhan memberkati studi kita. Tuhan menolong kita melewati mungkin hal masa-masa sukar dan sulit. Kalau kita masih hidup sebagai anak muda, kita harus sadari itu berkat kemurahan Tuhan semata-mata. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan? Sebagai orang Kristen, apa yang harus kita lakukan? Yaitu marilah kita pakai masa muda kita, waktu kita yang ada untuk taat, melakukan firman Tuhan, dan justru kita gunakan waktu yang ada juga untuk melayani Tuhan. Galatia pasal 5 ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Awalnya kita hamba dosa, budak dosa. Kita telah dimerdekakan di dalam penebusan Kristus. Kita telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Di dalam terjemahan versi firman Allah yang hidup dikatakan, saudara sekalian yang saya kasihi, saudara telah diberi kemerdekaan. Bukan kemerdekaan untuk melakukan yang salah, melainkan kemerdekaan untuk saling mengasihi dan saling melayani. Kalau Anda sudah tahu bersama-sama rekan-rekan muda bahwa Tuhan yang memanggil kita adalah Tuhan setia, gunakanlah waktu yang ada ini dengan sebaik mungkin. Pakailah waktu ini untuk mengasihi dan untuk saling melayani, supaya hidupmu menjadi berkat dan Anda akan melihat janji-janji Tuhan nyata di dalam masa mudamu. Engkau diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Karena apa? Engkau menjadi orang yang sadar dan tahu Tuhanku Allah yang setia. Maka saya sebagai umatnya, saya sebagai orang percaya yang telah dipanggil dan pilihnya, saya juga harus setia kepadanya dan percaya kebaikan anugerah Tuhan menyertai langkah hidup kita. Tetapi sebaliknya, kita punya Tuhan yang setia, kita memberontak kepada Tuhan, maka percaya Tuhan akan menegur kita, Tuhan akan menghukum kita. Supaya apa? Kita kembali hidup di dalam jalan dan rencana daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Tetap semangat rekan-rekan muda, jalani hidup dengan penuh optimis, percaya masa depanmu ada di dalam tangan Tuhan yang setia, yang Dia tetap menyertai, menolong, memberkati kita di dalam segala musim kehidupan kita. Kiranya renungan ini boleh memberkati kita. Sekali lagi, ingat, kita punya Tuhan yang setia, dan kita sebagai orang percaya, sebagai orang-orang muda, marilah kita belajar untuk setia kepada Tuhan kita. Maka kita akan melihat kebaikan anugerahnya di sepanjang jalan hidup kita. Haleluya, amin. Apapun keadaan yang ku alami, hanya Engkau harapan hidupku. Tak usah ku takut, tak usah ku cemas, tangannya menopang hidupku. Kau gembalaku, Kau menuntunku. Dalam lembah sekalipun tak takut bahaya. Kau gembalaku, Kau membimbingku. Ku tahu Kau Tuhan yang setia. Apapun keadaan yang ku alami, hanya Engkau harapan hidupku.
Tak usah ku takut, tak usah ku cemas. Tangannya menopang hidupku. Kau gembalaku, kau menuntunku. Dalam lembah sekalipun tak takut bahaya. Kau gembalaku, kau membimbingku. Ku tahu kau Tuhan yang setia. Tak ada yang sama sepertimu Tuhan. Kau Allah yang setia, tak pernah tinggalkanku. Dalam lembah kekelaman, kau tak pernah tinggalkanku. Terima kasih Tuhan, kau tak pernah tinggalkanku. Kau gembalaku, kau menuntunku. Dalam lembah sekalipun tak takut bahaya. Kau gembalaku, kau membimbingku. Ku tahu kau Tuhan yang setia. Kau gembalaku, kau menuntunku. Dalam lembah sekalipun tak takut bahaya. Kau gembalaku, kau membimbingku. Ku tahu kau Tuhan yang setia. Ku tahu kau Tuhan yang setia. Ku tahu kau Tuhan yang setia. Tak ada yang sama sepertimu. Kau Allah yang setia. Thank you Lord. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Yusuf Panggo yang telah memberkati kita semua dengan firman-Nya luar biasa. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, marilah kita menghadap dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan kiranya ya Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Engkau telah menuntun ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya boleh berjalan dengan baik Bapa. Berkati Bapak Pendeta Yusuf Panggo yang telah memberitakan kebenaran firman-Mu. Pakai anak-Mu secara dahsyat dan luar biasa. Berkati dia dalam rumah tangganya bersama keluarganya Bapa. Terima kasih Bapak, ini doa dan sembahyang kami. Berkati kami juga ya yang mengikuti ibadah ini Bapak di dalam rumah tangga kami masing-masing. Biarlah Engkau memberkati kami dengan cara-Mu Bapak. Ini doa dan sembahyang kami, mengampuni salah dan salah kami yang banyak. Karena hanya lewat anak Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin.